Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Azan. Pada video kali ini kita akan membuat CRUD permission. Setelah sebelumnya kita telah membuat CRUD user. Langkah pertama untuk membuat CRUD permission, kita buat terlebih dahulu yang namanya controllernya. Beda. Permission controller. Close aja terminalnya, kemudian kita masuk ke dalam permission controllernya. Kita import bagian trade face alert. Nah, lalu kita import juga ya, masuk ke permissionnya, kita tambahkan dulu face alert. Nah, lalu untuk function indexnya kita buat terlebih dahulu variabel permission, kemudian kita panggil modelnya permission class, packingnya sebanyak 10. Lalu kita akan mereturn view. Untuk viewnya ini kita tampilkan, diarahkan ke folder page, kemudian admin, kemudian permission, kemudian create index. Untuk function create-nya kita juga tambahkan untuk mereturn view, kemudian kita akan arahkan ke dalam folder package, admin, kemudian permission dan create dan titik koma. Ini seperti user kemarin ya, ada sedikit validasi dulu di sini. Ada sedikit validasi name, display name, dan juga deskripsinya. Untuk validasinya itu name ini harus wajib diisi, kemudian string maksimalnya itu 255 dan harus unique permissionnya. Lalu ini ada record baru untuk membuat data baru ke dalam tabel permissionnya. Kita sesuai di atas ya, di request, kemudian di input masukkan kolom yang sesuai dengan database ini, kolom name. Untuk function show kita kosongkan, kemudian kita masuk ke function. Untuk function edit kita menggunakan try catch block. Pertama-tama kita definisikan dulu variabel permission, kemudian kita panggil model permissionnya, dan juga kita temukan berdasarkan ID. Lalu setelah ketemu, kita akan mereturn halaman ini ke dalam halaman admin permission, kemudian ke halaman edit, dan juga bawa permission ke tabelnya. Lalu jika tidak, ini akan mereturn kembali ya, redirect ke dalam halaman index beserta juga alert not found. Oke, lanjut ke function update. Function update sama seperti yang sebelumnya di CRUD user, kita menggunakan try catch block. Pertama kita definisikan terlebih dahulu variabel permission. Nah, di function update ini memiliki nilai parameter nih, yaitu variabel ID dan juga request. Untuk menangani dua ini, pertama variabel ID ini gunanya untuk saat kita ingin mengupdate atau mengubah, maka akan ditemukannya berdasarkan ID. Kemudian kita validasi terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada recordan baru untuk mengupdate-nya. Nanti nama yang kita input ini akan otomatis terganti dengan nama yang baru. Setelah berhasil, kita akan mengembalikannya ke dalam index dan juga beserta alert update-nya.
Tapi jika tidak, kita akan mengembalikan, atau saat ini itu ID-nya nggak ditemukan, nanti akan balik lagi ke halaman index dengan alert not found. Terakhir untuk function destroy atau function hapusnya ini, untuk function destroy ini cukup sederhana. Pertama, variabel permissionnya ini kita temukan dulu berdasarkan ID, kemudian tinggal masukkan perintah delete saja. Setelah berhasil di delete, akan masuk lagi ke dalam halaman index beserta juga alert berhasil delete. Kemudian jika saat proses menemukan ID tidak ketemu, akan mengembalikannya lagi ke dalam halaman index beserta dengan alert not found. Setelah controllernya sudah kita atur, kita masuk terlebih dahulu ke folder view, kemudian kita masuk ke folder package, kemudian buat yang namanya folder permission di dalam folder admin. Kita buat dulu namanya permission. Jika sudah, kita buat file di dalam folder permission ini seperti yang sebelumnya, index.php. Untuk format indeksnya ini kurang lebih sama seperti yang di root user. Kita sudah menyiapkan nih kodenya sebagai format untuk video ini. Itu sama seperti yang root user halaman indeks kemarin ya. Kita akan seksinya konten, kemudian ini juga ada sebuah button yang mengarahkan ke halaman create ya, ada rutenya. Kemudian di sini ada session message ini untuk alert kalau misalkan berhasil diupdate atau enggak. Kemudian di sini ada kolom-kolom field tabelnya. Di tabel index ini akan menampilkan ID, kemudian nama, display namanya, kemudian deskripsinya. Nah, untuk for each-nya kita menggunakan item ya, agar agak nggak bingung. Jadi variabel permission ini sebagai variabel item juga biar nggak bingung. Kemudian juga ada rute untuk delete. Lanjut kita buat file yang namanya create untuk kita saat menambahkan permission baru. Formatnya juga saya sudah sedia. Ini kurang lebih kodenya sama seperti yang root user, cuman harus disesuaikan dengan database, kolom-kolom database. Jadi nggak semuanya copy dari yang sebelumnya, harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Nah, ini untuk ininya nih, ada for methodnya ke halaman store yang tadi divalidasi terlebih dahulu. Kemudian di sini sama seperti yang tadi, ada alert ya, message. Setelah berhasil, ini nanti akan kembali lagi ke halaman index dengan alert berhasil dibuat. Kemudian kita yang terakhir ini edit. Aduh nah, di edit blade.php ini sama, sebentar kita copy dulu kode yang telah kita siapkan. Kemudian kita atur terlebih dahulu navbar saat saat login itu kita masuk ke layout, kemudian app.blade. Pada sebelah sini ini di copy aja, kemudian kita paste. Untuk ininya tuh ganti dengan permission, lalu ininya juga jadi permission. Nah, untuk rutenya kita masuk ke web.php. Pada bagian ini cukup di paste saja, tinggal ganti ininya menjadi permission, dan juga controllernya pasti harus diganti. Oke, jika sudah, kita masuk ke dalam untuk mengetes di webnya. Pertama, kita memerlukan dua terminal untuk
perintah yang berbeda. Kita akan menjalankan npm run dev dan juga php artisan serve untuk menjalankan server ini. Lalu di satunya ini php artisan serve. Sabar ya. Nah, ini udah berhasil yang ininya, cuman ini masih OTW. Kita mau bukanya di Chrome, jadi ininya kita copy, nggak mau di web browser. Oke, jika sudah, kita masuk ke dalam Chrome. Aduh, maaf, salah, ini ada ke bawah ini. Tunggu sebentar. Kita login sebagai super admin. Kita masuk ke permission. Ini error karena ininya nggak tambah. Maaf. Di sebelah sininya tambah. Kita belum masukin ini permission. Nah, kemudian kita refresh. Nah, berhasil ya. Cuman ininya nggak ada buttonnya. App service providernya kita tambahkan skema default string sama paginator pakai bootstrap 5. Sudah berhasil normal. Kemudian kita create, coba kita delete, berhasil. Kemudian coba kita buat lagi. Berhasil, coba kita edit. Nah, berhasil, kita cek. Berhasil, kita delete. Berhasil. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.